Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah dan kebahagiaan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat beserta salam, semoga setiap waktunya kami haturkan kepada sang panutan, sang suri tauladan, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, begitu pula kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Syekh Mustafa Al-Gulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Soekarno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan wajah dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Bukankah di saat negara ini terhimpit dan terjepit di bawah kekejaman para penjajah, muncullah para pemuda di bawah bendera Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan Jong Islami Tinbon yang mampu mengusir para penjajah dari negeri tercinta ini. Dan bahkan bukankah di saat Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, tampillah Ali bin Abi Thalib, sosok pemuda yang gagah dan berani, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya asalkan sang Nabi masih ada. Pantas kalau Fatiyakan dalam As-Sabab wa Taghyir mengatakan, di setiap gerakan dan perubahan besar di dunia maka ada peran pemuda di dalamnya. Namun sayang, sekarang kebanggaan Indonesia hanya tinggal kenangan. Bahkan Pertiwi saat ini sedang prihatin dan berduka akibat sebagian ulah para remaja dan pemuda yang bukan lagi hanya sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, melakukan pencurian dan penjajaran, dan bahkan tidak sedikit yang sudah masuk ke dalam budaya mabuk-mabukan, dan bahkan tidak sedikit yang sudah terjebak dalam budaya pacaran, free love, free sex, 7-Eleven, kumpul kebo, dan sampai hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, itulah potret kenyataan dari para remaja dan pemuda saat ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya akan membahas mengenai remaja dan pemuda penerus bangsa dengan landasan Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakusu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kisah kepadamu Muhammad, kisah yang sebenarnya sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwa At-Tafasir menjelaskan ayat tersebut. Kami ceritakan kisah kepadamu ya Muhammad tentang mereka pemuda Ashabul Kahfi, cerita tentang yang sebenarnya tanpa dikurangin atau ditambahin sedikit pun. Khalid Abdurrahman Al-Walid dalam Safwatul Bayan lil Ma'anil Quran menceritakan ayat tersebut. Konon pada pemerintahan Raja Dicyanus hiduplah beberapa pemuda yang ingin menyebarkan agama baru dengan berbeda keyakinannya pada waktu itu. Mereka bersikap keras dan pada akhirnya mereka dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh para prajurit kerajaan.
sehingga mereka bersembunyi di dalam sebuah gua dan mereka tertidur di dalam gua tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an mengabadikan mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda berani yang siap membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Untuk satu tujuan, mereka lebih baik pergi dari kampung halaman daripada harus menyerahkan sebuah keyakinan. Pemuda-pemuda seperti inilah yang untuk menjadi pelopor pembaharuan, inspirator pembangunan, dan organisator di masa depan demi kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Dari syarahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemuda adalah penerus bangsa. Maju mundurnya bangsa ada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa pun akan berdiri tegak. Jika pemudanya lemah, maka bangsa pun akan ikut goyah. Oleh karena itu, peran serta pemerintah, masyarakat, terutama keluarga harus lebih serius dalam mencetak generasi pemuda yang cerdas dan berkualitas. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama agar generasi yang akan datang menjadi generasi yang aktif, produktif, dan inovatif, yang siap membawa negara Indonesia ini menuju sebuah kejayaan yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bidaqwallah. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.